Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larosus Indra dengan NIM 21002014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan organisasi. Yang pertama, yaitu proses perubahan organisasi di lembaga pendidikan. Organization excluding school are under constant pressure from their internal and external environment. Social and development, new patterns of evolution, development in technology. Proses perubahan organisasi dalam lembaga pendidikan adalah suatu rangkaian langkah yang dilakukan untuk mengadaptasi lembaga pendidikan tersebut agar lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan organisasi dalam lembaga pendidikan dapat berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, budaya organisasi, manajemen, kurikulum, dan teknologi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah umum dalam proses perubahan organisasi dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu identifikasi alasan atau kebutuhan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, tentukan tujuan dan sasaran perubahan organisasi. Yang ketiga, lakukan analisis mendalam tentang kondisi saat ini, baik dari segi struktur budaya dan proses dalam lembaga pendidikan. Yang keempat, komunikasi rencana perubahan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk staf, siswa, orang tua, dan pihak-pihak lainnya yang relevan. Yang kelima yaitu libatkan staf, siswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses perubahan. Yang keenam, jalankan rencana perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu evaluasi terus-menerus hasil perubahan yang telah diimplementasikan. Yang kedelapan, jika diperlukan, lakukan penyesuaian terhadap rencana perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Yang kesembilan, setelah perubahan berhasil diimplementasikan, pastikan agar perubahan tersebut dipelihara dan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Yang kesepuluh yaitu selama proses perubahan, penting untuk memastikan bahwa budaya organisasi yang positif dipertahankan atau ditingkatkan. Yang ke-B yaitu pengertian perubahan berencana. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu yang dapat menjadi mahal dan sulit. Perubahan sudah merupakan fenomena global yang tidak bisa dibendung. Perubahan terencana merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin untuk membedakan perubahan yang disengaja, digerakkan, dan direncanakan organisasi dengan perubahan yang berlangsung tidak sengaja. Perubahan terencana merupakan perubahan rutin, terulang dan diprediksi dan dikendalikan. Planned change in constant international and goal change in the activation of business to add change environment. It is plan and is not always the best to plan change. Selanjutnya yang C, fase-fase perubahan berencana. Semua umum, proses perubahan berencana meliputi 3 fase, yaitu yang pertama yaitu mempersiapkan untuk perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, persiapan, penilaian, dan strategi pembangunan. Yang kedua yaitu mengelola perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 2 kegiatan, yaitu perencanaan, rincian, pelaksanaan, dan perubahan. Yang ketiga yaitu memperkuat perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, tindakan korektif, dan lainnya. Yang selanjutnya menurut Kurt Lewin, Robbins 2008 mengajukan teori 3 fase perubahan dan sering disebut sebagai pencarian, perubahan, dan pembekuan kembali. Materi selanjutnya yaitu D, ciri-ciri perubahan yang berhasil. Perubahan yang berhasil dalam konteks organisasi memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali. Ini adalah tanda-tanda bahwa perubahan telah diimplementasikan dengan efektif dan membawa manfaat positif bagi organisasi. Nah, ciri-ciri perubahan yang berhasil yang pertama yaitu pihak-pihak terkait termasuk staf, pelanggan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya merasa puas dengan hasil perubahan.
Yang kedua, perubahan mencapai atau bahkan melebihi tujuan yang telah ditetapkan dalam fase perencanaan. Yang ketiga yaitu perubahan menghasilkan peningkatan kinerja organisasi. Yang keempat, staf organisasi merasa terlibat dalam perubahan dan menerima perubahan tersebut. Yang kelima yaitu staf dan anggota organisasi lainnya patuh terhadap proses dan aturan yang baru yang ditetapkan sebagai bagian dari perubahan. Yang keenam yaitu perubahan mendorong perkembangan budaya organisasi yang positif seperti budaya inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu perubahan meningkatnya daya saing organisasi di pasar atau di lingkungan yang relevan. Yang kedelapan, kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah salah satu faktor utama dalam perubahan yang berhasil. Yang kesembilan, organisasi terus-menerus mengevaluasi hasil perubahan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, yang ke-10, perubahan didukung oleh semua pihak yang terlibat termasuk pemimpin, staf, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ke-11, organisasi memiliki kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang mungkin terjadi selama proses perubahan. Yang ke-12, perubahan yang berhasil menciptakan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan lebih lanjut. Mungkin itulah materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.